Selamat datang di video ini. Hari ini, kami membahas kekosongan dalam industri manufaktur Amerika dan mengapa negara ini tidak dapat membalikkan deindustrialisasi seperti yang direncanakan. Saat ini, AS masih merupakan pasar konsumen terbesar kedua setelah Tiongkok daratan, namun AS bukan lagi negara industri terkemuka. Sebagian besar produknya dibuat di luar Amerika Serikat, terutama dari Tiongkok daratan, baik langsung maupun tidak langsung. AS menjadi negara paling kuat di dunia setelah Perang Dunia Kedua karena dua alasan. Pertama, daratan AS tidak dilanda perang, berbeda dengan Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Jepang, dan Rusia. Kedua, AS menjadi negara industri nomor satu di dunia pada tahun 1930-an, dan produk-produk buatan AS tersebar di seluruh penjuru dunia, mirip dengan komoditas Tiongkok saat ini. Negara ini memiliki surplus perdagangan yang sangat besar dibandingkan negara-negara lain dan juga mengumpulkan kekayaan yang signifikan dari penjualan senjata kepada negara-negara yang terlibat dalam dua perang dunia dan Perang Korea. Sejak Perang Korea pecah pada awal 1950-an, Amerika mulai memindahkan sebagian besar sektor industrinya ke wilayah berbiaya rendah seperti Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara. Kini, Cina telah menggantikan Amerika Serikat sebagai produsen nomor satu di dunia. AS masih memiliki beberapa industri pilar domestik, seperti penerbangan dan manufaktur mobil, namun mereka menghadapi masalah serius. Contohnya adalah Tesla, yang bisa saja bangkrut jika Elon Musk mengikuti seruan Donald Trump untuk tidak memulai pabrik besar di Shanghai, Tiongkok. Contoh lainnya adalah Boeing, yang baru-baru ini mengumumkan rencana untuk memberhentikan sekitar 177.000 pekerja di seluruh dunia, meskipun permintaan untuk manufaktur penerbangan global masih tinggi. Boeing, yang dulu menjadi kebanggaan Amerika, kini menjadi noda bagi manufaktur AS. Perusahaan ini terkenal sebelumnya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir gelombang berita negatif telah menghantuinya, termasuk kecelakaan yang melibatkan beberapa model pesawat, pemogokan, PHK, peningkatan kerugian produksi, penundaan pengiriman model baru, dan penurunan peringkat kredit yang hampir jatuh ke tingkat sampah. Inisiatif penurunan biaya Boeing telah merusak kualitas produk dan reputasinya. Kecelakaan pertama yang menghancurkan terjadi pada Boeing 747 pada tahun 1985, menewaskan 520 penumpang. Ini meningkatkan kekhawatiran global mengenai kualitas dan pemeliharaan pesawat Boeing. Namun, itu baru permulaan. Pada Oktober 2018 dan Maret 2019, pesawat Boeing 737 MAX 8 mengalami kecelakaan mematikan yang menewaskan ratusan orang. Kedua kecelakaan tersebut terjadi dalam waktu setengah tahun dan menyebabkan seluruh armada 737 MAX dilarang terbang secara global. Kedua tragedi ini tidak hanya mengungkapkan masalah keselamatan dan regulasi Boeing, tetapi juga mencerminkan masalah kritis dalam industri manufaktur Amerika yang dipolitisasi. Menurut sebuah laporan dari South China Morning Post pada awal Agustus 2024, Boeing mempekerjakan 20 kali lebih banyak insinyur di India dibandingkan di Tiongkok, karena AS ingin mengurangi ketergantungannya pada keahlian Tiongkok. Boeing juga mengalihdayakan sebagian besar produksinya ke pihak ketiga untuk memaksimalkan keuntungan, namun ini seringkali mengorbankan keselamatan penumpang. Sejak masa pemerintahan Obama hingga Trump dan Biden, pemerintah AS telah berupaya memaksa dan merayu produsen untuk memindahkan jalur produksi mereka kembali ke Amerika Serikat melalui tarif yang memberatkan dan subsidi besar-besaran, namun upaya ini belum berhasil. Para politisi di Washington gagal memahami bahwa para kapitalis mengejar keuntungan dimanapun lebih menguntungkan. Jika Boeing dapat memindahkan seluruh bisnisnya keluar dari Amerika, mereka akan melakukannya demi keuntungan, meskipun ini berarti sebagian besar komponen hanya dirakit di AS dan disebut sebagai buatan Amerika. Pada awal 2024, kecelakaan serius terjadi pada pesawat Alaska Airlines 737 MAX 9 yang meninggalkan lubang menganga di tengah penerbangan.
Administrasi Penerbangan Federal AS melarang penerbangan 177 pesawat 737 MAX 9 milik maskapai AS atau yang beroperasi di wilayah AS, dan larangan ini kemudian diperluas ke seluruh keluarga 737 MAX. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Boeing memiliki masalah serius dalam kontrol kualitas dan pelatihan karyawan selama proses produksi, sementara pengawasan FAA dianggap tidak efektif. Masalah Boeing tidak terbatas pada penerbangan komersial. Pesawat luar angkasa Boeing yang mengirim 2 astronot AS ke orbit juga mengalami masalah, sehingga NASA harus meminta Elon Musk dan SpaceX untuk membawa astronot yang terdampar kembali pada tahun 2025. Sejak pertengahan September 2024, sekitar 33.000 karyawan di pabrik Boeing di pantai barat melakukan pemogokan karena tidak tercapainya kesepakatan terkait masalah gaji. Produksi pesawat komersial Boeing hampir terhenti karena pemogokan tersebut. Pada saat yang sama, Boeing mengumumkan rencana untuk memberhentikan sekitar 10% dari tenaga kerja globalnya, termasuk 177.000 manajer eksekutif dan karyawan biasa. Boeing kini berada dalam masalah besar, dan lembaga pemeringkat kredit besar dilaporkan menurunkan peringkat kredit perusahaan ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Laporan Bloomberg pada 8 Oktober 2024 menyebutkan bahwa Standard & Poor's sedang mempertimbangkan untuk menurunkan peringkat Boeing ke tingkat bawah. Lembaga pemeringkat lainnya, Moody, juga sedang mempertimbangkan langkah serupa, sementara Fitch menekankan bahwa risiko operasional Boeing telah meningkat. Boeing menghadapi kesulitan besar setelah mengakuisisi E1MCHE Pronunciation Donnell Douglas pada tahun 1997, yang menyebabkan pergeseran budaya perusahaan dari fokus pada keunggulan teknik menjadi lebih berorientasi pada keuntungan. Pergeseran ini membawa bencana bagi Boeing karena mereka mulai menekan dan menyederhanakan manajemen yang diperlukan, termasuk dalam hal pengadaan, pengendalian kualitas, serta penelitian dan pengembangan. Boeing tidak sendirian dalam menghadapi masalah tersebut. Masalah-masalah seperti tingginya biaya tenaga kerja, kurangnya pekerja terampil, dan rusaknya rantai pasokan juga menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan di AS. Banyak perusahaan Amerika telah melakukan outsourcing produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Tetapi ketergantungan yang berlebihan pada produksi outsourcing dan pengabaian kontrol kualitas telah menurunkan daya saing produk Amerika. Ini memperburuk keadaan, terutama karena AS tidak memiliki cukup pekerja terampil untuk mendukung transformasi dan peningkatan industri manufaktur. Bahkan jika negara tersebut menginginkan kembalinya lapangan kerja di sektor manufaktur, kekurangan pekerja yang memenuhi syarat merupakan hambatan serius bagi kebangkitan kembali sektor ini. Kurangnya keterampilan hanyalah satu dari sekian banyak masalah. Kegagalan beradaptasi dengan lingkungan kerja bertekanan tinggi juga menjadi masalah yang lebih mendalam. Contohnya adalah ekspansi TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, di AS, yang menghadapi kesulitan karena hubungan yang memburuk antara rekan kerja Taiwan dan Amerika. TSMC dilaporkan dituduh memperlakukan pekerja dengan buruk, dan insinyur Amerika terkejut dengan budaya kerja 12 jam sehari yang penuh tekanan. Akibatnya, operasi yang dijadwalkan untuk 2024 dan 2026 kemungkinan akan tertunda lagi. Masalah-masalah yang dihadapi Boeing dan pabrikan Amerika lainnya juga diperparah oleh rantai pasokan yang terputus akibat konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan geopolitik yang meningkat antara Beijing dan Washington. Perusahaan-perusahaan seperti Boeing sangat bergantung pada teknologi canggih dan material khusus yang menuntut rantai pasokan yang stabil. Ketika pasokan material utama terbatas atau transformasi teknologi menghadapi kesulitan, produksi dan kualitas produk pasti akan sangat terdampak. Setelah Joe Biden dilantik pada tahun 2021, AS berusaha keras untuk mengurangi ketergantungannya pada rantai pasokan Tiongkok. Pemerintah AS bahkan memberlakukan banyak kontrol ekspor untuk membatasi perusahaan-perusahaan Amerika dalam menjual produk dan komponen kelas atas ke Tiongkok. Namun, bagi banyak produsen Amerika, Tiongkok adalah pasar utama yang memberikan pendapatan besar.
Jika mereka tidak dapat melakukan bisnis dengan klien utamanya, bagaimana mereka bisa bertahan? Pergeseran manufaktur AS ke Jepang pada tahun 1950-an dapat dijelaskan sebagai akibat dari Perang Korea, tetapi pada 1960-an dan setelahnya, deindustrialisasi AS lebih didorong oleh motif untuk menghasilkan lebih banyak uang di wilayah dengan biaya rendah. Keterpurukan sektor manufaktur ini menyebabkan penurunan lapangan kerja, pertumbuhan produktivitas yang stagnan, dan hilangnya inovasi yang menghambat perkembangan ekonomi jangka panjang. J.D. Vance, wakil presiden terpilih yang baru-baru ini mengklaim bahwa Donald Trump tidak kalah dalam pemilu 2020, pernah menulis buku Hillbilly Elegy yang dengan jelas menggambarkan dampak deindustrialisasi di Amerika Serikat. Meskipun Vance telah menjadi bahan ejekan, bukunya menggema rasa sakit dan keputusasaan masyarakat pekerja di Amerika, seperti rednecks dan hillbillies. Bahkan bagi pemimpin nasional yang kurang cerdas, mudah untuk memahami bahwa AS harus menghidupkan kembali manufakturnya dan membawa lapangan kerja kembali ke dalam negeri. Sejak krisis subprime tahun 2008, berbagai kebijakan telah diperkenalkan untuk merevitalisasi industri manufaktur AS, mulai dari reindustrialisasi Obama, America First Trump, hingga ketahanan rantai pasokan Biden. Namun hingga saat ini, kebijakan-kebijakan tersebut lebih banyak menjadi slogan politik daripada menghasilkan kemajuan nyata. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut jelas lebih baik daripada tidak ada tindakan sama sekali, karena setidaknya mereka menunjukkan upaya untuk meningkatkan sektor manufaktur di Amerika. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.